Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tidak diawali dengan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama, umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis, di tengahnya terdapat tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, bawang putih dan bawang merah. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang ada tunasnya, yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, kentang. Yang ketiga, tunas. Tunas adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya, pisang, bambu, dan tebu. Yang keempat, rizoma. Rizoma adalah bagian batang yang berada dalam tanah, kemudian mengeluarkan tunas. Contohnya, jahe, kunyit, lengkuas, dan alang-alang. Yang kelima, geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, mengeluarkan tunas. Contohnya, stroberi. Yang keenam, spora. Spora adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Contohnya, suplir, jamur, dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia dengan memindahkan bagian dari tumbuhan hidup untuk dijadikan tumbuhan baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, stek. Stek yaitu perkembangbiakan dengan cara menggabungkan bagian tumbuhan yang berupa batang, tangkai, atau daun. Contohnya, adenium, kamboja, dan mawar. Yang kedua, cangkok. Cangkok yaitu perkembangbiakan dengan cara menggabungkan bagian batang dua jenis tumbuhan yang sama namun beda sifat dengan tujuan untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya, jambu, mangga, dan jeruk. Yang ketiga, sambung atau enten. Sambung atau enten tujuannya menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya, tomat dengan terung, singkong, dan kopi. Yang keempat, tempel atau okulasi. Tempel atau okulasi yaitu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Contohnya, okulasi pada bunga mawar, rambutan, dan jeruk. Yang kelima, runduk. Runduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya, arbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Dan yang terakhir, kultur jaringan.
Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus.